Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Bersama saya, kali ini kita akan masuk sesi 5 pengantar hukum Indonesia dengan tema kategori hukum di Indonesia. Ada 8 kategori hukum yang harus kalian ketahui. Nah, untuk yang pertama ini, kategori kepentingan yang diutamakan. Dari kepentingan yang diutamakan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Itu hukum publik. Yang kedua ada hukum privat. Kalau hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Itu hukum privat. Hukum publik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Saya akan memberikan contoh. Yang pertama ada hukum pidana. Nah, hukum pidana ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Jadi jika ada masyarakat yang melanggar aturan hukum yang berlaku, maka sanksi hukumnya itu dikenakan hukum positif yang berlaku di negara kita. Apa itu hukum positif? Nah, itu hukum yang berlaku di negara kita. Contohnya apa? KUHP, undang-undang, KUH Perdata, semua. Itu hukum positif, disebutnya hukum positif. Apakah ada hukum negatif? Tidak ada. Istilah hukum positif tidak ada bandingannya hukum negatif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di negara kita saat ini, itu disebut hukum positif. Selanjutnya ada hukum tata negara. Ini juga hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Dan ada hukum administrasi negara, sama. Apa contoh hukum privat? Hukum privat ada hukum perdata. Yang seperti saya bilang, hukum privat itu hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, dalam hukum perdata sering kita temukan adanya perjanjian, orang jual beli dan lain sebagainya. Jika ada yang melanggar perjanjian tersebut, membuat curang dan lain sebagainya, itu akan dikenakan penyelesaian secara individu. Jadi, sebelum membuat perjanjian, otomatis orang tersebut akan berkata, bagaimana kalau misalnya terjadi perselisihan, kita akan menyelesaikan bagaimana. Hukum perdata ini tidak sekonyong-konyong langsung dibawa ke ranah hukum pidana, tidak. Tetapi penyelesaiannya itu sesuai perjanjian daripada individu yang satu dengan individu yang lain. Kemudian ada hukum asuransi. Sama, ketika kita datang ke perusahaan asuransi, otomatis kita kan membuat perjanjian dengan perusahaan tersebut. Itu disebut juga ranah hukum privat. Dari kepentingan yang diutamakan, itulah kategori hukum. Kemudian ada yang kedua. Apa sih yang kedua? Dimensi wilayah keberlakuan. Dilihat dari dimensi wilayah keberlakuannya, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum lokal. Apa itu hukum lokal? Hukum yang berlaku di wilayah tertentu, tidak berlaku di wilayah lain. Apa contohnya? Perda. Perda Bogor, misalnya soal membuang sampah. Denda membuang sampah itu 500.000. Nah, itu nggak berlaku bagi orang di Tangerang. Bagi wilayah Tangerang nggak berlaku, kecuali orang yang di Tangerang itu datang ke wilayah Bogor, kemudian buang sampah di daerah Bogor. Itu otomatis terkena hukuman yang ada di daerah Bogor. Jadi hukum yang berlaku di wilayah tertentu saja, tidak berlaku di wilayah yang lain. Kemudian ada hukum nasional. Hukum nasional berarti hukum yang berlaku di negara tertentu, tidak berlaku di negara yang lain. Apa contohnya? Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya berlaku di Indonesia, tidak berlaku untuk negara yang lain. Yang ketiga ada hukum internasional. Apa sih itu hukum internasional? Yaitu hukum yang berlaku secara universal, menyeluruh. Apa contohnya? Perjanjian dalam dunia internasional. Contoh PBB, Perjanjian Perserikatan Antarbangsa. Itu berlaku secara internasional. Itu dari dimensi wilayah keberlakuan. Tetapi, jika kita lihat lagi dari dimensi sasaran keberlakuan. Sekarang ada dimensi sasaran keberlakuan. Tadi kan dimensi wilayah keberlakuan. Jika dilihat dari dimensi sasaran keberlakuan, kategori ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah hukum bagi golongan. Apa sih itu hukum bagi golongan? Yaitu hukum yang berlaku bagi golongan tertentu, tidak berlaku bagi golongan yang lain. Itu pengertiannya.
Jangan lantas berpikir berarti hukum kita itu milih-milih, untuk bagian ini beda, untuk bagian ini beda, dan lain sebagainya. Tidak. Pengertian yang sebenarnya dari hukum bagi golongan ini, contohnya adalah hukum militer. Hukum militer hanya berlaku bagi anggota-anggota militer saja, tidak berlaku bagi masyarakat sipil seperti kita. Ada juga undang-undang tindak pidana korupsi. Bagi orang-orang yang menggelapkan uang negara, yang bisa dikenakan undang-undang tindak pidana korupsi adalah pejabat negara atau PNS. Mereka bisa dikenakan undang-undang tindak pidana korupsi, tetapi undang-undang tindak pidana korupsi tidak bisa dikenakan kepada orang-orang sipil yang tidak ada hubungannya dengan negara. Seperti itu. Kemudian ada yang kedua, yaitu hukum nasional. Sama, hukum yang berlaku bagi negara tertentu tidak berlaku bagi negara yang lain. Begitu juga dengan hukum internasional, hukum yang berlaku secara universal menyeluruh. Itu dari dimensi sasaran keberlakuan, dimensi wilayah keberlakuan, serta dari kepentingan yang diutamakan. Sekarang ada lagi, yaitu dari isi dan bentuk. Jika dikategorikan dari isi dan bentuk, dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada hukum material. Hukum material itu mengatur tentang isi daripada hukum itu sendiri. Mengatur tentang siapa saja orang yang bisa dinyatakan bersalah, unsur apa saja yang bisa dikenakan, kemudian berapa lama hukumannya, itu material. Kemudian yang kedua ada formil. Apa sih formil? Formil itu prosedur atau tata cara daripada hukum acara apabila hukum material ini dilanggar. Intinya, hukum formil tidak akan berjalan kalau hukum material ini tidak dilanggar. Contoh daripada hukum material itu ada hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum perdata. Hukum pidana ini letaknya ada di KUHP. KUHP itu membicarakan perihal hal tersebut. Perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan, unsur apa saja yang harus terpenuhi sehingga orang itu dinyatakan bersalah, dan lain sebagainya. Begitupun dengan hukum tata negara dan hukum perdata. Sedangkan hukum formilnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum acara pidana, atau kita kenal sebagai KUHPer. Atau kalau dalam hukum acara perdata itu ada namanya HIR dan RBG. RBG itu bertuliskan R, B, dan G kecil. Apa sih kepanjangan RBG? RBG itu kepanjangan dari bahasa Belanda, yaitu Reglement voor de Buitenwesten. Itu kepanjangannya. RBG ini berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. Sedangkan HIR dengan tulisan yang besar semua, H.I.R, singkatan dari bahasa Belanda yaitu Herzien Inland Reglement. Ini hukum acara perdata yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Jadi ada dua ya, seperti itu. Itu dilihat dari isi dan bentuk. Jadi setelah saya jelaskan dari kepentingan yang diutamakan, dimensi wilayah keberlakuan, dimensi sasaran keberlakuan, isi dan bentuk. Ini saya jelaskan 4 daripada kategori hukum di Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai kategori hukum di Indonesia, bagian pertama. Kita akan lanjutkan di sesi ke-6 untuk bagian keduanya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan di kolom komentar atau dituliskan dalam forum diskusi. Semoga apa yang saya sampaikan menuai keberkahan serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.